kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi insan mesra dimanapun Anda berada untuk di pagi hari ini. Seperti yang telah kami informasikan 2 hari terakhir, untuk hari ini kita akan bersama Bapak Kapolres Parepare, Bapak AKP Arman Muiz, akan berbincang bersama kita dan nanti akan dipandu oleh Ambok Logo Insan Mesra. Seperti biasa untuk interaksi kita buka di layanan telepon 085395350907. Untuk kolom komentar di Facebook Anda bisa gunakan di akun Mesra Radio dan YouTube Radio Mesra Parepare. Dan untuk dialog ini langsung saya persilakan untuk Ambok Logo. Baik, terima kasih Dimas Akbar di Studio 1. Saya sapa dulu narasumber kita yang sebenarnya sudah saya sangat rindukan untuk hadir di Radio Mesra. Assalamualaikum Pak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat seluruh masyarakat. Baik, Insan Mesra, saya sampaikan dulu bahwa hari ini satu kehormatan besar kami di Radio Mesra Parepare dan terkhusus kepada warga Kota Parepare hadir di studio Kapolres Parepare, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Arman Muiz SHSIK MM. Ini suatu yang menurut kami sangat luar biasa. Beliau di tengah kesibukan yang sangat luar biasa meluangkan waktu untuk datang berbincang bersama dengan pendengar dan penonton kami. Sedikit informasi dulu Pak Kapolres, Radio Mesra Parepare ini adalah radio yang berdiri secara resmi mulai tahun 1972. Ya, itu informasinya. Dan sejumlah perubahan-perubahan telah kami lakukan, termasuk kami sekarang bersiaran lewat Facebook dan YouTube. Baik, saya sapa dulu. Sehat? Saya panggil Pak Komandan, Pak Kapolres. Saya enaknya panggil Pak Komandan sebenarnya. Ya, bebas saja. Bebas ya, saja. bebas saja. Sehat Pak? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya. Hari ini syukur alhamdulillah saya sudah melakukan aktivitas sejak jam 7 tadi. Jam 7 ya. Tentunya melaksanakan kegiatan apel. Kemudian bersama teman-teman memonitor situasi. Kantimas di Parepare. Mas Parepare. Baik. Mulai bertugas di Parepare bulan 6, seingat saya waktu itu tahun 2023, karena di rumah jabatan waktu itu sore saya alhamdulillah orang pertama sempat bisa salaman dengan Pak Kapolres waktu itu, bersama dengan sejumlah teman-teman penikmat kopi dan teman-teman jurnalis waktu itu. Hampir 2 tahun. Ya. Bagaimana rasanya di Parepare? Ya, alhamdulillah. Ya. Selama saya mendapatkan amanah menjadi Kapolres Parepare. Ya. Sebelumnya saya di Kota Medan. Ya. Ya, hampir keliling Indonesia. Ya. Sudah dari Sulawesi Tengah, Kalimantan, Sumatera. Akhirnya pulang kampung. Pulang kampung. Ya. Ya, memang sedikit ada perbedaan. Ya. Saya melaksanakan tugas di luar dan berada di kampung. Di kampung sendiri, ya. Yang mana memang kalau secara fungsional dan tugas saya selaku anggota kepolisian negara Republik Indonesia, bagaimana kita bisa menjaga kehidupan, kemudian pembangunan, peradaban, kemudian menjadi pejuang kemanusiaan. Tentunya tugas utama polisi juga tidak lepas dari bagaimana bisa menegakkan suatu proses hukum dan keadilan yang profesional. Baik. Situasi Kantikmas di Parepare menurut Pak Kapolres ini bagaimana? Ya, alhamdulillah sejak saya masuk ya berangsur-angsur sampai saat ini situasi saya katakan, saya anggap sangat kondusif. Sangat kondusif, oke. Di mana kita melihat Kota Parepare ini adalah sebuah masyarakat, adalah wilayah atau daerah yang hampir
lengkap, ya kan, baik dari segi kesukuan, Suku, iya betul. budaya, Betul, agama juga, Uh, sehingga uh, ini tantangan tersendiri bagi saya, Ah. bagaimana saya bisa membuat situasi uh, Kota Parepare itu menjadi kondusif. ya, Tentunya kembali lagi oke. bahwa tugas utama kepolisian itu adalah Uh, bagaimana menjaga sisi kemanusiaan, Oke, kemudian keteraturan sosial, oke, kemudian peradaban, oke. yang terakhir Uh. ya melakukan proses penegakan hukum secara profesional. Bisa diibaratkan bahwa Parepare ini Indonesia kecil, karena semuanya yang seperti Pak Kapolres tadi sampaikan, semuanya ada di sini, suku, agama dan rasnya semuanya ada di sini. Ya. Indonesia kecil ini. Bolehlah seperti itu. Oke. Ya. Dan Ah. uniknya Ah. Parepare ini kan menjadi Hmm. kota lintasan. Ya, Maksudnya? ya. Mungkin kalau masyarakat Parepare menyadari Ya, bahwa satu kesyukuran kita di sini bahwa Kita- orang Sulawesi Selatan uh, ya kan Ah. secara keseluruhan itu ya mungkin pernah melintas di kota di Parepare gitu Parepare, ya. ya, betul. Ya baik Uh, mau arah ke kota ibu kota provinsi ya, maupun arah keluar menuju beberapa wilayah ya. di Kalimantan. Jadi Oh. termasuk menyeberang ke wilayah Kalimantan ya. Kita juga punya pelabuhan yang Ya. menurut saya ya, Ah. sangat bagus dan sangat kondusif dan itu harus kita jaga. Oke. Kita sampaikan buat pendengar kita, Dimas, kalau ada penelpon, sebenarnya banyak dulu yang kita mau jelaskan. Penelpon kita tahan saja dulu, Dimas. Nanti kalau sudah ada informasi dari Pak Kapolres, bisa kita nanti terima telepon karena memang kita mau informasi ini banyak dulu ke masyarakat. Baru saja kita melaksanakan satu kegiatan besar, agenda kenegaraan, pemilihan anggota DPR RI dan pemilihan presiden, Dan pemilihan kepala daerah Parepare. Kita mulai dari pemilihan presiden dulu, Pak Kapolres. Dulu salah satu kota yang dicap sepertinya kita berada di garis merah adalah Parepare. Tapi ternyata itu sangat kita sangat menikmati khususnya pilkada. Kita sangat menikmati pilkada, Komandan. Apa yang ingin Pak Kapolri sampaikan? ya saya juga awal masuk di sini tentunya mendapatkan informasi Ya, dan mendapatkan atensi dari pimpinan saya, Oke. ya, dari pimpinan Polri melalui Bapak Polda ya, bahwa Parepare itu menjadi 5 besar daerah yang rawan rawan, betul. untuk dapat kerusuhan pada pemilihan Iya. legislatif, Leg- kemudian presiden dan kepala daerah. Kepala daerah, betul. Ya seiring waktu, Ah. ya alhamdulillah Ah, ini berkat kerjasama forum koordinasi pemerintah daerah yang menurut saya hmm, sangat kompak. Oke. Yang kedua, Ah, masyarakat Kota Parepare ini adalah Ah. masyarakat yang menurut saya ya, pola pikirnya sudah modern, bisa diajak ah, dan terutama tingkat silaturahminya itu sangat tinggi. betul, betul, Ya. betul. Saya syukur alhamdulillah dalam setiap saya tugas kan selalu saya berprinsip bahwa Hmm, siapapun yang akan mau menyampaikan aspirasi, hmm, ya, saya selalu memberikan ruang. Oke. Ya, Ah, jadi mungkin ada yang kurang puas terhadap ya, pelaksanaan, ya, baik itu pelaksana pemilihan atau pemilihan kepala daerah, Ya. mau menyampaikan aspirasi, kita kasih ruang. Kemudian hmm, mungkin orang-orang yang mau menyampaikan aspirasi dan unjuk rasa, Hmm. ya kita berikan ruang juga. Tapi ruangnya ya ah, ruang itu kan harus dibagi. ya, Ya secukupnya lah mereka menggunakan ruang. Kemudian ya kita juga tentunya punya ruang bersama tokoh-tokoh Iya. masyarakat, hmm, tokoh pemuda, tokoh wanita, ya kan. Kemudian para stakeholder
Kota Parepare ini menjadi kondusif. Sehingga tujuan utama kita adalah bagaimana bisa mensukseskan pemilihan presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Baik, Dimas, sekiranya ada penelpon, boleh sekarang kita terima. Ada pertanyaan, Dimas, boleh disampaikan ke Pak Kapolres, karena banyak sekali juga saya nanti akan bacakan pertanyaannya. Silakan. Ya, untuk penelpon kita sampaikan dulu, disebut nama, alamat, dan langsung ke pertanyaan. Ya, itu yang kita sampaikan. Silakan. Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bang One, Ya, boleh. RW di Ujung Bulu. RW, salah satu RW di Ujung Bulu. Oke. Begini Komandan, ini kan Parepare daerah pendatang. Banyak orang tinggal di Parepare, Ya. malah jadi penduduk Parepare, nyewa-nyewa untuk mencari rezeki. Ya. Yang kami mau Komandan, bagaimana ini yang punya sewa-sewa itu bisa pemerintah dengan aparat kepolisian mengumpulkan di kelurahan Ya. untuk dia sadar melaporkan kalau ada penyewanya. Oh begitu. Ya, Bagus. karena ini kan kadang penyewaan kita tidak tahu apakah orang baik atau orang tidak baik. Oke, oke. Nah, yang Oke. kedua Komandan begini, ini kan daerah kita terus terang daerah tempatnya masuk obat-obat terlarang. Ya. Dari manapun, dari Malaysia, dari Kalimantan. Yang saya tanyakan begini Komandan, bila ada remaja yang memang sudah ketagihan, tapi dia mau sadar, ada RW-nya melaporkan orang-orang itu ke kepolisian, apakah tidak kena pidana? Karena dia mau dibawa ke Makassar, Pak Dope itu. Bagaimana prosesnya itu Komandan? Oke. Nah, yang terakhir satu lagi, ini kan namanya kecelakaan lalu lintas. Oke. Kalau kita kecelakaan itu kan motor dengan mobil itu namanya kecelakaan ganda. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan kalau pengendara menabrak binatang seperti sapi, anjing, Ya. itu tabrak apa namanya? Oke, oke. Apakah sendiri atau karena ada binatang yang ditabrak? Baik. Nah, Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Iya, Kenapa? Sebelum berlanjut, maaf saya potong. Untuk interaksi di 085395350907 untuk panggilan WhatsApp, kita ada masalah jaringan, jadi mungkin bisa di seluler saja nomornya mesra. Silakan Pak Mbok. Baik. Ada 3 pertanyaan dari salah satu RW di Parepare yang sangat aktif juga memberikan laporan-laporan ke aparat kepolisian. Pak Kapolres, silakan. Ya, terima kasih dari Pak siapa tadi? Bang One, Pak Sultan. Ya, Pak Sultan, terima kasih atas ini. Menurut saya ini adalah sebuah informasi yang sangat positif menurut saya, khususnya saya selaku Kapolres penanggung jawab Harkatipmas di wilayah Kota Parepare. Oke. Bagaimana langkah yang harus dilakukan kemudian terhadap bagi pemilik sewa-sewa, maksudnya sewa-sewa ini berarti kan yang punya kos-kosan ya. Betul. Kadang-kadang Ya. banyak sekali di Parepare. Memang seyogianya pemilik ini harus melapor paling tidak ke RW. Ya. Oke. Dan yang pastinya jika mau membangun itu kan sudah pasti Ya. ada proses izin pembangunan. Izin pembangunan. Betul. Berarti kan pemerintah sudah paham Ya. bahwa di situ ada tempat kos-kosan. Nah, Oke. tinggal bagaimana kita bisa mengakomodir dengan baik. Ini adalah masukan dan saran akan saya sampaikan dan koordinasikan kepada pemerintah daerah, yang tentunya ya mungkin salah satu contoh kita bisa aktifkan adalah Siskamling. Ya, Siskamling, Poskamling itu kemudian ya mungkin ya harus dibuat pola pelaporannya ya, sehingga benar-benar orang yang masuk apa yang disampaikan oleh Pak tadi bahwa itu kita tahu ya kan, dia bermalam atau nginap, aktivitasnya apa dan lain sebagainya. Ya. Itu sangat positif menurut saya. Kemudian selanjutnya terkait obat-obat terlarang, yang pastinya yang berat itu adalah narkoba ya kan, jenis sabu, terus ada ganja, ada ekstasi. Ya, upaya-upaya yang sudah kita lakukan
yang menurut saya ini sudah sangat maksimal. Ya, saya selama berada di Kota Parepare ya sempat melakukan penangkapan ya 10 kilo, Ya, kemudian betul. ada yang 5 kilo, ada yang 3 kilo, terakhir yang 1 kilo. Ya. Sehingga menurut saya ya upaya yang sudah kita lakukan ini itu tidak lepas daripada niat kita menjadikan Kota Parepare itu bebas daripada Narkoba. barang-barang haram. Ya. Ya. Tentunya ini tidak lepas juga dari peran masyarakat. Bagaimana bisa aktif menginformasikan kepada kita. Betul, betul. Yang namanya penjahat itu kan 1000 cara, ya kan? Betul. 1000 langkah, 1000 iya. punya akal licik Iya, untuk betul, bisa betul. mengelabui dan lain sebagainya. Ah, Kemudian bagaimana langkah jika ada warga kita, itu. ya saya sangat bersyukur sebenarnya jika ada yang segera mau melaporkan diri kepada saya. Ya, Oke. saya tidak bisa menjamin secara 100% karena ini adalah ada dasar hukum undang-undang juga. Oke. Tentunya jika itu hanya sebagai pemakai, ya kita juga harus asesmen dia. Ya. Ya, Oleh. jangan sampai dia pemakai, tapi sebelumnya dia sudah Pengedar, pengedar, ya. betul. Ternyata dia sudah bandar gitu ya, karena itu ya lebih parah lagi, ya kan. Ya, semuanya itu harus butuh proses. Kalau memang benar-benar dia dari asesmen, baik di komunikasi, informasi yang kita dapatkan, kemudian pelacakan IT-nya, ya kan, handphonenya Ya. tidak terdeteksi dan tidak terbukti, Oke. dia, ya saya pastikan ya 99% saya jamin saya bisa untuk melakukan rehab di Ya. wilayah kita, bahkan saya bisa koordinasi kepada BNN provinsi. ya provinsi untuk melakukan langkah-langkah itu. Boleh. Iya. Karena memang kita ini sudah eranya bagaimana kita bisa melakukan sebuah proses pembinaan, proses penyelesaian suatu masalah itu tanpa harus melalui meja hijau. Kalau bisa diselesaikan dengan secara suratif, tidak ada yang dirugikan, kemudian ada yang bertanggung jawab. Yang pastinya ada yang bertanggung jawab, ya kan? Yang pastinya orang tua. Ya, mungkin Pak RT, Pak RW, Ya, Pak Lurah, Pak Camat, ya kan? Tidak ada yang memberikan Ya, jaminan, insya Allah saya. itu, ya, itulah yang saya bilang, ya kan? Kemudian terakhir terkait dengan kecelakaan lalu. Sedikit dulu, Ya. sebelum ke kecelakaan. Parepare ini daerah perlintasan seperti yang Pak Kapolres tadi sampaikan. Ini kan bisa saja kita hanya dilalui barang-barang yang seperti ini. Kemudian. Ya. Artinya antisipasi juga dari aparat kepolisian dalam hal ini sangat penting. Ya. Ya, apa yang bisa dilakukan untuk minimal menanggulangi hal itu, Komandan? Ya, jadi upaya-upaya yang sudah kita lakukan bahwa bagaimana kita bisa mencegah, kemudian menghentikan proses peredaran barang haram itu, baik yang datang dari luar kota maupun yang akan melewati Kota Parepare. Ya, yang pastinya kalau pelabuhan setiap kapal turun kita sudah pasti melakukan untuk bekerja sama dengan aparat pengamanan berada di dalam untuk melakukan proses pemeriksaan. Dan kita juga ada istri yang untuk barang-barang haram itu ya untuk dilintasi, dan kita juga ada anjing pelacak. Kalau barang itu lewat di anjing pelacak, saya pastikan bahwa barang itu pasti tidak akan lolos, tidak akan lolos. Ya, sehingga tahun kemarin itu ya alhamdulillah ya semua hampir sudah kita selesaikan, sehingga barang-barang yang terakhir informasi yang kita dapatkan itu bahwa barang yang 20 kilo itu larinya ke Kota Baru, ya kan? Nah, itu berarti nggak bisa lagi lolos lewat Kota Parepare. Dan terakhir informasi bahwa juga ada di melewati pelabuhan Kota Pindrang. Nah, itu artinya ya memang kita perlu penuh kewaspadaan, baik lintasan ke beberapa kabupaten, lebih khusus kepada pelabuhan yang menurut saya yang perlu menjadi intens untuk kita jaga. Boleh. Saya rasa itu terkait dengan narkoba ya. Terkait dengan narkoba. Ya.
Saya jawab lalu lintas ya. Boleh, Ya. boleh. Ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Gini, yang perlu kita pahami bahwa ketika kita sudah berada di jalan raya, pahami bahwa di situ ada hak-hak orang. Ada hak orang. Ya, sehingga ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan. Oke. Ketika saudara atau siapapun yang sudah berkendaraan menghidupkan mesin, berarti dia ada hak dan ada kewajiban. Ada kewajiban. Kewajibannya apa? Bahwa dia harus punya legalitas yang namanya surat izin mengemudi, dan lain-lainnya. kemudian melengkapi kendaraan yang pastinya adalah fasilitas untuk melakukan proses perjalanan. Oke. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau yang bersangkutan menabrak kambing? Ya, Ya, kecelakaan. menurut saya berarti itulah profesionalan kita, Ya. karena sudah memiliki SIM. Ya. Ya, sehingga orang yang kita anggap bisa melakukan berkendaraan di jalan raya itu, ini sudah punya legalitas. Berarti dia harus profesional. Kemampuannya sudah terukur. Betul. Nah, sekarang ini kalau binatang yang ditabrak, ya di sisi lain binatang ini kan ya dia tidak punya akal lagi, bahasa kasarnya seperti itu, dan dia tidak punya pendidikan, sehingga yang waras harus ngalah gitu kan. Yang waras harus ngalah. Ya. Sehingga memang ya ini juga melalui kesempatan ini saya ingatkan kepada masyarakat, ya kan, memang terkadang kita ini ada waktu, salah waktu itu keburu-buru, ya kan, sehingga keselamatan tidak terpikirkan dengan baik. Sebenarnya ini kan hanya faktor kesadaran aja sebenarnya. Baik. Ya. Telepon aktif sekali, Komandan. Kita terima dulu. Ya, Dan bukan telepon, nanti juga boleh dibaca dulu. Ya, saya baca dulu karena ada kebetulan pertanyaan. tadi Pak Kapolres bicara soal lalu lintas. Ini ada yang masuk bertanya dari Pak Saripudin. Apresiasi yang sangat besar buat Bapak Kapolres dan jajarannya telah menjaga ketertiban keamanan kota Parepare. Oke. Izin Pak Kapolres, kalau bisa saya mengusulkan kalau bisa diintensifkan anggota Polantas khususnya pagi dan sore tetap mengatur lalu lintas tiap persimpangan jalan. Karena selama ini yang berjaga itu anggota Polantas KW2. Ya. Kebetulan Pak Kasat Lantas juga ada di luar. Oke, terima kasih. Ini saran yang sangat luar biasa. Oke. Hormat saya ya kan. Ini kebetulan ada Pak Kasat Pak Lantas Kasat ini Lantas dengar di luar. langsung ini di depan saya ini ya kan. Mudah-mudahan saran masukan ini akan menjadi penyemangat kita dan perlu kita sampaikan bahwa memang kita sudah melakukan hal itu. Jadi pagi itu anggota saya itu jam 6 pagi itu sudah di jalan sebenarnya, ya kan? Iya. Ya cuma kan terkadang mungkin karena adanya aktivitas masyarakat, sehingga anggota saya ini mengikuti masyarakat di mana yang padatnya aktivitas gitu. Kemudian itu di siang hari juga ada juga, ya. Kemudian di sore hari jam-jam padat lebih terkhusus, yang pastinya kalau ada kegiatan-kegiatan masyarakat itu yang harus kita layani, khususnya bagi saudara-saudara kita yang menggunakan lintasan atau jalur jalan raya. Baik, karena Pak Kapolres yang datang ini ramai sekali telepon, tidak pernah berhenti ini saya. Kita terima karena memang dirindukan sekali acara ini. Kita mau banyak berdialog dengan APH tentunya. Kita terima telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama dan alamat Pak? Nama Pak Mulyadi dari LSC Fokus. Ya, Pak Mulyadi silakan. Ya, jadi kami apresiasi ya Radio Mesra dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolres sudah hadir di Obras terkait acara seperti ini. Pak Kapolres, langsung saja Pak Kapolres. Pertama kami apresiasi Pak Kapolres ini hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun Pak. Ya, sudah menjabat di Kota Parepare. Alhamdulillah Parepare cukup aman, tertib dan semua pesta demokrasi sudah berjalan dengan lancar. Betul. Yang pertama yang menjadi pertanyaan di tengah masyarakat Pak Kapolres terkait persoalan narkoba. Jadi kita kalau sudah melihat beberapa tingkat narkoba agak turun di Kota Parepare. Cuman yang kita sayangkan kita dengar-dengar di Depok
di tengah masyarakat, Pak Kapolres, Ya. bahwa yang kita sayangkan kalau kasus narkoba yang ditangkap itu anak buahnya, bukan bukan bosnya. Oke. Iya, bukan anak buahnya. Ya. Pak Kapolres terkesan katanya tidak ditangkap bosnya karena ada setoran. Baik. Oke. Ya. Oke. Ini yang perlu diklarifikasi. Baik. Yang kedua, Pak Kapolres, teman-teman kemarin melakukan silaturahim terkait adanya pesta Oh, kegiatan ini, kegiatan. Iya, betul. Apa itu Pak Janggo Pambo? Boleh. Ya, teman-teman sudah koordinasi dengan kami, dengan termasuk toko-toko mungkin di Parepare terkait adanya kegiatan ini Pak Kapolres. Cuman kami dari LSM fokus mau meminta kepada Pak Kapolres, apakah ada jaminan bahwa kegiatan ini tidak ada keributan, unsurnya. Kita jamin tidak ada judi di dalamnya. Sehingga kegiatan yang dijalankan oleh rekan-rekan teman-teman itu bisa berjalan dengan damai, lancar, aman, karena ini menyangkut undangannya kepada daerah-daerah. Sehingga kami berharap kepada Pak Adi, waktu kita sangat terbatas, Pak Adi. Kami sudah memaknai pertanyaan Anda. Oke? Menjaga keamanan Pak. Baik. Pak Ambo, Pak Amang. Oke, makasih. Assalamualaikum Pak Adi Mulyadi. Waalaikumsalam. Sebelum dijawab yang kedua tadi, Pak Kapolres, kebetulan kemarin saya bertemu dengan Ketua Panitia Pelaksana kegiatan ini. Ternyata daripada banyak sekali kegiatan-kegiatan liar yang seperti itu, kenapa tidak dibuat yang secara resmi? Ini pun ternyata cukup bagus karena bisa melibatkan UMKM, artinya akan ada hidup yang lebih baik di dalamnya dari kegiatan itu. Oke, silakan. Itu hanya sekedar tambahan buat Pak Mulyadi. Kalau pertanyaan yang kedua tadi, silakan Pak Kapolres. Ya, terima kasih Pak Mulyadi. Sehat selalu lah ya. Terima kasih atas apresiasinya. Tentunya ini tidak lepas dari dukungan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat, bahwa kita sama-sama cinta dan menjaga Kota Parepare ini. Kemudian terkait dengan narkoba, memang banyak kasus-kasus. Ya, memang kalau saya melihat, saya melaporkan ke Polda bahwa Kasat Narkoba itu melaporkan 2 kali lipat penangkapan kasus dibanding tahun sebelumnya. Betul. Artinya giat-giat yang dilakukan oleh anggota saya itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Betul. Ya. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat bahwa kenapa bukan bosnya yang ditangkap? Kenapa bukan bosnya yang ditangkap? Justru saya selalu menyampaikan kepada ruang publik, kepada teman-teman, kalau ada yang bisa menunjukkan kepada saya di mana tempatnya atau bosnya, saya sampaikan bahwa saya jamin kerahasiaan Anda dan saya akan memberikan sebuah penghargaan dan apresiasi yang saya tinggi-tinggi. Kemudian terkait dengan setoran, insya Allah nggak usah khawatir kalau itu. Kalau saya memang, apalagi saya orang putra daerah ini, kan. Tentu saya menjaga martabatnya daerah kita. Betul. Ada kalau filosofi orang tua kita, kan, jaga siri. Jaga siri. Muka siri yang harus dijaga. Sehingga saya berada di lingkungan keluarga besar, keluarga orang Bugis Makassar. Kemudian alhamdulillah mama bapak saya juga masih sehat. Tentunya terlepas daripada itu harkat dan wibawa betul. Dalam menjaga institusi kepolisian, menjaga kehormatan keluarga dan menjaga bagaimana saya bisa berkarir, khususnya di wilayah atau di kota kampung sendiri nih ini ini agak berat karena kata
keluarga saya atau tetangga-tetangga saya itu ya gini, ditangka Anggota. kemana Kang? Kemana kan keluar? Tidak ditangka kewajiban. Nah, itulah. Jadi ini tantangan tersendiri. Tapi statement yang Bapak sampaikan itu saya jadikan sebagai motivasi untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik, yang saya mau pastikan bahwa saya sampai hari ini tidak ada yang namanya bos atau pengedar menghadap saya. Kalau Pak Mulyadi tadi pertanyaannya adalah kenapa bukan bosnya? Kalau Pak Mulyadi bisa tunjukkan, itu yang akan dilakukan oleh aparat kita. Saya ya kalau ada yang bisa tunjukkan, ya saya bilang ya saya berangkatkan umroh dia kalau bisa. Ada reward. Ya, ada reward saya sampaikan. Ini benar, kalau ada yang tunjukin wilayah saya berangkatkan umroh dia ya kan. Dan saya jamin kerahasiaannya ya. Oleh Pak Adi, untuk hal narkoba memang kita Parepare ini rawannya itu adalah karena kita adalah daerah pelabuhan, perlintasan, daerah perlintasan, dan mungkin bukan mau diedarkan di Parepare tapi mau diedarkan di daerah lain. Ini perlu saya tambahkan informasi juga bahwa awal saya masuk di sini itu banyak balapan liar. Ya, betul. Ya. Ternyata begitu saya analisa, saya pelajari. Kenapa ada kelompok balapan liar? Ya. Apa tujuannya mereka ini? Ya, ternyata ada di antara mereka yang kita tangkap ini, ya ternyata ya mungkin bisa jadi dia adalah cepu. Ya. Bisa jadi dia adalah kurir. Ya, betul. Sehingga latihan balapan motor itu sangat diperlukan. Sehingga saya sudah mengambil langkah-langkah antisipasi, sehingga ada yang namanya tim personil saya itu yang bekerja di malam hari. Ya, jadi kalau polisi 1 kali 24 jam, saya pastikan kota Parepare polisinya hidup 1 kali 24 jam. Luar biasa. Ya. Karena memang ada anggota saya yang bekerja itu dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Ya, jadi kali lawar dia. Dia merubah hidupnya. Jadi malam dia hidup, pagi sampai siang sore dia tidur. Itulah sehingga ya alhamdulillah sampai sekarang ya mungkin informasi terkait balapan liar sudah tidak boleh dikata ya senyap, kalaupun ada ya mungkin orang lagi. Tapi sepertinya memang Parepare sudah nggak ada ya. Ya alhamdulillah. Kecuali nanti bulan Ramadan, Pak. Oh ya. Saya tidak tahu nanti apa yang akan dilakukan oleh Satlantas untuk mengantisipasi itu bulan Ramadan. Insya Allah kita akan lakukan hal yang terbaik. Pertanyaan kedua, Pak. Ya, yang kedua, ini terkait dengan kegiatan apalagi yang kontes ayam jago ya. Ya, kontes ayam jago. Kebetulan saya ketemu kemarin dengan panitianya, teman sahabat yang juga pelaksana kegiatan ini. Ya, kalau panitianya menyampaikan ke saya, itu adalah menurut saya positif. Ya, betul. Baik, dan saya ya pada prinsipnya saya mendukung. Ya, betul. Selama itu saya sampaikan tidak ada unsur-unsur yang menyalahi hukum. Ya. Yang kedua, jangan ada unsur yang membuat keresahan masyarakat. Nah, ketika itu sudah ada di situ, saya pastikan bahwa ya saya saat itu juga saya langsung hentikan, saya bilang. Konsekuensinya ya memang sangat berat. Di sisi lain panitia juga harus mengeluarkan biaya besar, ya kan? Tapi ketika terjadi itu, maka ya siap-siap untuk segera saya harus menghentikan ketika ada pelanggaran-pelanggaran. Tapi teman-teman panitia kemarin sempat sampaikan bahwa kami ada jaminan tidak akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan arahan Pak Kapolres, bahwa tidak. Ya. Itu manusiawi, namanya manusia ya kan. Tapi kan ya pada prinsipnya kita juga harus bagaimana kita bisa menjaga teman-teman kita, kan, mengingatkan bahwa ya bukan hanya kepolisian yang mengawasi, tapi hampir seluruh masyarakat, seluruh elemen ya itu mengawasi teman-teman semuanya. Jadi kalau bisa ya jalan yang baik-baik saja lah ya. Baik. Itu barangkali Pak. Baik. Dan saya juga masih butuh informasi dari masyarakat. Ini boleh atau tidaknya dilaksanakan tergantung interaksi masyarakat aja. Boleh. Ya, kalau banyak penolakan ya tidak boleh juga. Tidak boleh juga ya kan. Ya, tapi penolakannya juga harus berdasar juga. Berdasar. Jangan karena ada Pak Bitte di situ ya kan, ada petarung ayam terus image-nya udah
macam-macam Betul, gitu ya betul. kan. Ini kan ajang silaturahmi. Iya, betul. Ajang silaturahmi, UMKM, peningkatan UMKM, kemudian ya ada sebenarnya momen yang itu ya mungkin yang tadinya sudah bisa lama, mungkin sudah setengah tahunan, ada yang setahunan ya kan luar daerah, tapi ketika ada kegiatan, saya lihat kegiatan seperti ini, Ya. itu mereka merindukan silaturahmi. Ya. Itu saya lihat yang utama. Betul, gitu. betul. Ya. Itu. barangkali ya. Pak Kapolres, kembali kita ke kegiatan event atau kita break dulu? Boleh? Kita break dulu, Pak Ya. Kapolres, silakan. Dimas. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com, hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Mau ini nggak? Nggak, Kalau yang ini? no way. Yang ini deh. Nggak mau. Ya udah, kalau ini pasti mau dong. Ih, kalau aku bilang nggak ya enggak. Aku mau boikot semuanya. Titik. Yakin mau boikot semuanya? Mentang-mentang lagi viral belum tentu semuanya benar loh. Better kamu coba cross-check dulu dan tetap tenang dalam membeli atau mengonsumsi barangnya. Apalagi kalau sudah bersertifikasi halal. Yuk, jadi konsumen bijak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, satu suara berjuta telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi. Saya AKP Muhammad Arsad, Kasat Lantas Polres Parepare. Saat ini kami akan menyampaikan terkait rencana kegiatan operasi keselamatan. Bahwa pada tanggal 10 Februari, selama 14 hari sampai dengan tanggal 23 Februari, kami dari Satuan Lalu Lintas secara umum akan melaksanakan operasi keselamatan ini. Adapun tujuan dari operasi keselamatan ini adalah untuk meningkatkan disiplin masyarakat terkait berlalu lintas. Itu yang pertama. Yang kedua, menekan jumlah angka kecelakaan lalu lintas, termasuk korban fatalitas. Untuk operasi keselamatan ini, nanti akan kami lakukan kegiatan pertama yaitu sosialisasi. Sosialisasi di beberapa sekolah maupun kelompok masyarakat, organisasi kepemudaan, dan organisasi masyarakat, khususnya kendaraan kayak sepeda motor maupun beberapa organisasi yang kami akan sampaikan. Selanjutnya pada kesempatan ini, dalam operasi keselamatan ini menjelang memasuki bulan Ramadan, tentunya kami akan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan negatif, contohnya ikut balap liar. Ini adalah bagian dari kegiatan pencegahan dalam melaksanakan kegiatan operasi keselamatan ini. Harapan kami berharap bahwa dalam kegiatan ini kita bisa menekan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi khususnya di wilayah hukum Parepare. Kami berharap bahwa tujuan dari keselamatan ini bisa terlaksana dengan baik. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com, hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Lanjut lagi kita untuk kegiatan spesial dialog bersama dengan Kapolres Parepare, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Arman Muiz yang sudah hadir di Radio Mesra, dan sekali lagi kami sampaikan rasa bangga bahwa beliau di tengah kesibukan yang luar biasa kembali hadir di Radio Mesra. Pak Kapolres, kita punya kegiatan-kegiatan kemarin, alhamdulillah kalau Presiden sudah selesai. Pelantikan Presiden sudah selesai, terus kita masih ada tahapan
pemilihan kepala daerah. Kemarin memang sudah ditetapkan di DPRD Parepare sudah wali kota terpilih. Tapi kan ada pelantikan nantinya. Agenda-agenda nasional kita ini bagaimana? Khususnya di Parepare, Pak Kapolres. Silakan. Ini mungkin sudah menjadi informasi umum ya kan. Oke. Bahwa di tahapan pemilihan kepala daerah betul. Khususnya pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Parepare, ya. Kita ada tahapan yang itu agenda pelantikan. Pelantikan, betul. Ya. Ini agenda pelantikan, kemudian ada kegiatan yang nanti mungkin akan dilaksanakan oleh wali kota. Betul. Setelah pelantikan di kota Parepare. Betul. Itu yang saat ini yang harus kita benar-benar persiapkan. Oke. Dan mungkin melalui kesempatan ini saya juga mengajak masyarakat. Oke. Untuk kita bersama-sama kembali memberikan support, dukungan terhadap pemerintah yang akan memimpin Kota Parepare. Ya kan? Sehingga harapan kita tentunya ke depan Kota Parepare ini bisa menjadi kota yang diidamkan, yang menjadi kota yang benar-benar bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi penduduk Kota Parepare, betul. Dan orang-orang yang akan melintasi Kota Parepare. Boleh. Oke. Sebentar penelpon, saya ada pertanyaan khusus ini, Pak Kapolres. Kadang-kadang kita mendengarkan aparat kepolisian itu harusnya kan menjadi pengayom dan pelindung masyarakat. Yeah. Pak Kapolres sebagai pimpinan tertinggi di Parepare, bagaimana Bapak bisa memastikan, Pak Kapolres bisa memastikan bahwa aparat-aparat kita ini mendengarkan apa sebenarnya kebutuhan masyarakat kita. Kita mau ketika masyarakat menyampaikan ke polisi, maka ada tindak lanjut di dalamnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat aktivitas dan kegiatan teman-teman saya di kepolisian khususnya Polres Parepare, saya boleh dikata hampir saya itu tidak ada kerjaan. Iya kan, semua kan sudah terstruktur itu. Babin Kantipmas adanya di tingkat RW. Kelurahan, sudah jelas. Siapapun yang membutuhkan anggota kepolisian, siapapun ada kegiatan aktivitas, dia tinggal menghubungi para babin aja. Di tingkat polsek itu ada kapolsek, ada para kanit Intel, kanit Sabara, kanit Lantas, kanit Binmas, itu yang bisa mengakomodir semua kegiatan-kegiatan masyarakat. Kemudian di tingkat Polres ada kasat-kasat, saya jelas, mulai dari kasat Sabara, ya kan, yang melaksanakan kegiatan patroli siang malam, ya kan, mengejar orang balapan-balapan motor, ada kasat Lantas yang mengakomodir aktivitas di jalan raya, ada kasat Intel yang selalu memberikan informasi tentang informasi kejahatan dan kegiatan-kegiatan masyarakat. Artinya ada jaminan kepada masyarakat, silakan. Iya. Gampang, 24 jam polisi. 24 jam. Dan kita punya media sosial. Saya ada WhatsApp. Betul. Terbuka saya 24 jam dan saya jawab. Ya. Jam berapapun juga ada kejahatan, ada kejadian, saat itu juga ya saya pastikan bahwa anggota saya dalam waktu paling lambat ya 5 sampai 10 menit sudah berada di TKP. Ya, karena Parepare ini untuk kota kecil. Saya aja keliling ini nggak sampai 30 menit sudah keliling kota Parepare. Ya. Jadi ya menurut saya sangat-sangat kondusif bisa kita kendalikan kota Parepare. Artinya semua aparat di bawah ini siap untuk menjadi pelayan pengayom masyarakat. Baik. Dimas, ini penelpon yang terakhir, waktu kita tersisa 7 menit. Ini penelpon yang terakhir, Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Umar dari Kecamatan Soreang. Pak Umar dari Kecamatan Soreang, Pak. Silakan Pak Umar. Assalamualaikum Bapak Kapolres Kota Parepare. Salam. Ya. Yang pertama ini Bapak Kapolres tentunya apresiasi dan terima kasih. Ya. Kami selaku masyarakat Kota Parepare ini terhadap
kepolisian Kota Parepare mengawal pesta demokrasi ini, Pak Kapolres. Ya. Yang mana waktu kami selaku KPPS itu pemilu-pemilu sebelumnya sistem pengamanannya itu kalau tidak salah ada istilahnya itu 1-2 atau malah 1-3. Ya. Dalam artian satu polisi 2 TPS malah ada 3 TPS. Ya. Nah, ini yang saya lihat ini dalam pesta demokrasi 2024 ini dengan sistem 1-1. Ya, betul. Artinya saya anggap bahwa ini ada kemajuan. Seriusan pihak kepolisian Kota Parepare ini mengawal pesta demokrasi ini dengan baik dan betul-betul menjaga keamanannya. Ini yang sangat kita apresiasi ini Pak Kapolres ini. Dengan metode pengamanan di tingkat TPS ini. Oke. Saya kira itu yang pertama ya, apresiasi. Yang kedua Pak Kapolres terkait dengan tilang ini Pak. Tilang, betul. Ini terkait dengan lalu lintas ya. Ya. Nih Pak Kapolres, ada masyarakat nanti ketika dia membayar pajak di Samsat, baru dia tahu bahwa ternyata saya pernah melakukan pelanggaran. Ya. Nah ini entah, kalau saya ya memang mungkin kesadaran kita ini selaku masyarakat dalam berkendara ini belum terlalu disiplin barangkali, tetapi barangkali ini Pak Kapolres kalau bisa masih perlu barangkali juga sosialisasi terkait dengan sistem elektronik itu. Supaya masyarakat lebih memahami karena saya lihat kita ini masyarakat, kita mengakui saja lah Kapolres ini nanti kita sadari ketika ada informasi itu agak-agak mencair atau ini kita Pak Umar kayak lupa lagi nih bahwa ada termasuk aturan etilang ini ya. Saya kira mungkin ada sosialisasi sering-sering lah barangkali. Baik, oke, Pak. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Umar, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Umar Soreang. Ya, sehat selalu. Ya, saya juga tentunya kembali mengapresiasi seluruh masyarakat Kota Parepare yang bisa memberikan dukungan, support, ya mungkin tidak lepas daripada utamanya doa, ya kan. Sehingga ya agenda pemilihan demokrasi yang disampaikan oleh Pak Umar ya berjalan dengan baik. Ya. Semua yang saya lakukan itu adalah tentunya demi kenyamanan, demi ketertiban dan suksesnya pemilihan kepala daerah. Jadi agenda satu polisi, satu TPS ya. Memang adanya informasi dari awal bahwa kita ini rawan, ya kan, termasuk zona merah, sehingga upaya-upaya dan langkah-langkah salah satunya itulah yang saya lakukan. Ya. Penempatan itu. Itulah profesional kita dalam bagaimana kita melaksanakan tugas dan mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian terkait dengan etilang. Terima kasih banyak diinformasikan bahwa memang etilang ini itu sudah berlangsung kurang lebih 6-7 tahun. Iya. Ya. Sehingga bagi masyarakat yang belum memahami, ini perlu untuk kita sosialisasikan kembali, intens untuk kita sosialisasikan. Harapan kita mudah-mudahan di pemerintahan wali kota yang baru ini itu nanti bisa kita mendapatkan dukungan, fasilitas, sehingga ada beberapa titik tempat di Kota Parepare khususnya di jalur utama itu bisa terpenuhi etilangnya, sehingga kenyamanan, ketertiban ya kan itu bisa benar-benar bisa terlaksana, sehingga tentunya dampaknya adalah bagaimana meningkatnya kesadaran masyarakat, kemudian tata, etika, keteraturan, dan yang paling utama adalah peningkatan perekonomian. Baik. Ya.
Kalau lancar semua itu kan, ya kan ekonomi masyarakat juga akan lancar juga. Harusnya, itu barangkali Pak. Ya harusnya memang disadari. Iya. Jangan takut pada aturannya. Takut sebenarnya akan keselamatan utamanya ya. Iya, kan? itu yang harus dipikirkan. Ya. Memang e-tilang ini sebenarnya bagaimana kita bisa menjaga keteraturan, peradaban, kemudian tidak melanggar hukum. Oke, baik. Sebelum ditutup, Pak Kapolres, kita mendapatkan informasi dari BMKG tentang bencana yang bisa saja terjadi di Parepare. Ini kan menjadi bagian juga tugas dari aparat kepolisian. Apa harapannya Pak Kapolres? Ya, baik, terkait dengan informasi bencana BMKG bahwa beberapa hari ke depan bahkan bulan ini itu sedikit ada hujan, kemudian ada angin, juga akan berdampak pada adanya banjir. Olehnya itu melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada teman-teman semuanya, kepada seluruh masyarakat, bahwa kita tentunya kalau sudah berada di posisi tersebut, mungkin hujan, ya ini perlu diantisipasi juga. Ya kan, antisipasinya ya mungkin yang masih berada di jalan raya, di jalan utama, ya kalau bisa ya istirahat, minggir dulu lah ya kan. Yang kedua ya mungkin kalau ada informasi terkait dengan pohon-pohon yang besar atau rawan tumbang, ya dihindari. Kalau bisa informasikan kepada pemerintah daerah. Ya pastinya kita sudah berkoordinasi, berkolaborasi, dan berkomunikasi bersama pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya ketika terjadi di wilayah Kota Parepare. Yang terakhir, hampir closing statement, menjaga ketertiban masyarakat Kota Parepare. Ya. Jadi saya selalu menyampaikan kepada seluruh anggota saya untuk bisa menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Parepare ini tidak lepas daripada bagaimana kita bisa meningkatkan silaturahmi sesama umat manusia. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa benar-benar bisa memberikan pelayanan secara ikhlas tulus kepada masyarakat. Ya. Kalau saya berprinsip, kalau ada yang bisa saya lakukan dalam satu hari berbuat kebaikan, kegiatan sosial, ya saya lakukan itu. Ya kan? Betul, Pak. Ya terakhir, harapan Pak Kapolres kepada wali kota dan wakil wali kota terpilih, Pak. Ya, harapan saya selaku forum koordinasi pemerintah daerah kepada wali kota dan wakil wali kota terpilih yang pastinya bisa menjaga silaturahmi khususnya bersama forum koordinasi pemerintah daerah dan bersama-sama bisa berkoordinasi, berkomunikasi dan berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kota Parepare. Baik. Terima kasih Pak Kapolres untuk informasi yang sudah disampaikan. 1 jam kebersamaan kita bersama dengan Kapolres Parepare, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Arman Muiz SH.SIK MM di spesial dialog kita hari ini. Oh ya, di spesial dialog kita hari ini, dan ini juga rekan Dimas. Beliau ini sebenarnya kita doakan. Dan insya Allah doa pendengar Radio Mesra itu karena gelar doktornya bisa cepat. Amin. Kita doakan Pak Kapolres dan Insa Mesra pendengar kita, mohon didoakan beliau Pak Kapolres Parepare Pak Arman Muiz agar gelar doktornya bisa cepat selesai. Tapi biasanya kalau di Parepare itu cepat selesai nanti gelar dokternya. Baik, terima kasih. Satu kebanggaan kami pendengar Radio Mesra, insya Allah
kebersamaan ini akan sangat terjaga dengan baik bersama dengan teman-teman dari Kepolisian Parepare. Terima kasih Pak Kapolres sudah hadir di Radio Mesra. Dimas, saya kembali ke Anda di studio 1, silakan. Baik, insan Mesra, dimanapun Anda berada, demikian bincang kita untuk pagi hari ini bersama Bapak Kapolres Parepare AKBP Arman Muiz. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan beliau masih punya waktu dan kesempatan juga bersama kita untuk memberikan informasi-informasi terbaik. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.